Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama aku Feby di sini. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke materi notasi sigma. Sigma ini artinya adalah jumlah. Nah, lambangnya seperti ini. Ini lambang sigma. Artinya adalah jumlah. Berarti notasi sigma itu merupakan sebuah cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan. Nah, lambangnya ini berasal dari huruf kapital Yunani yang artinya adalah jumlah. Bisa kita tulis bentuk umumnya. Misalnya ini ada barisan A1. Barisan kita jumlahkan ya, berarti deret A1 tambah A2 tambah A3 tambah sampai ke AN kurang 1 sampai terakhirnya AN. Ini daripada kita kepanjangan nulisnya kayak gini, maka bisa kita tulis pakai sigma, yaitu sigma I dari 1, karena ini mulai dari A1 berarti ini mulai dari 1, dan terakhirnya adalah N, berarti di atasnya ini adalah N. Terus karena ini sukunya adalah A, T ini A, I. Nah, ini bentuk umumnya ya teman-teman. Bikinkan keterangannya. I itu disebut dengan batas bawah. Kalau N, batas atas. Terus kalau ini dari 1, 2, 3 sampai N ini disebut dengan daerah penjumlahan. Nah, itu tentang pengertian dari notasi sigma. Nah, coba kita masuk ke salah satu contoh dulu. Tulislah dengan notasi sigma bentuk deret berikut. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. A1 sampai AN-nya diketahui. Jadi kita mencari bentuk sigmanya itu kayak gimana. Nah, ini kan terlalu panjang kan? Artinya kita menyingkatnya dalam bentuk sigma. Nah, gimana cara mencarinya? Kita anggap ini adalah A1 kita, 3-nya adalah A2, 5-nya A3, 7 A4, 9 A5, dan selanjutnya A6, A7 sampai A8. Dari sini kita udah ketahui dulu. Berarti batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 8. Berarti nanti bentuk-bentuk sigmanya kayak gini. I-nya dari 1 sampai 8. Tinggal kita mencari polanya di sini. Jadi kita menyingkatnya itu cari bentuk sigma itu yang polanya sama ya, teman-teman. Nah, kita mulai dari A1. A1-nya kan adalah 1. Terus A2-nya adalah 3. Nanti ini kita cari polanya. Ini harus sama polanya dengan A1 dengan A2, ini harus sama. Terus karena di sini kan ada suku 1 gitu kan. Berarti di sini juga harus ada angka 1. Ini pola 2, berarti ini harus punya angka 2 juga. Nah, jadi 1 kira-kira kita apakan nanti? Kita kali dengan bilangan berapa, atau kita tambah, kita kurang, atau kita bagi dengan bilangan berapa, itu hasilnya adalah 1. Coba kita bikin 1 kali 1. 1 kali 1 kan 1. Berarti ini bisa kita pakai 1 kali 1. Berarti ini di sini kali 1 gitu ya. Kalau kayak gitu aja polanya, kalau di sini dikali 1, ini juga harus dikali 1, teman-teman. Nah, coba ini. 2 kali 1 kan hasilnya 2. Sedangkan di sini adalah sukunya tuh 3. Berarti polanya bukan itu. Jadi kita cari pola yang lain. Misalnya ini kita kali 2. Kalau kita tambah, nggak mungkin ya hasilnya 1 ya. Kalau kita tambah, kita kurangkan lagi, nggak mungkin hasilnya ini. Coba kalau kita kali 2.
1 kali 2 adalah 2. Biar dia membentuk 1 lagi, coba kita kurang dengan 1. Nih, coba aku cari di sini ya. Misalnya 1 dikali 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Udah benar untuk ini ya. Coba bisa nggak kita pakai pola yang ini untuk A2-nya. Bah, ini 2, berarti ini harus kali 2 juga, terus dikurang juga dengan 1. Jadi 2 kali 2 kurang 1. Berapa hasilnya? 4 kurang 1 berarti 3 ya. Nah, ini juga udah sama dengan hasil 3 di sini. Coba kita uji lagi dengan A3-nya. A3 adalah 5. Berarti kalau dia ada 3 di sini, berarti di sini harus ada 3 juga. 3 dikali 2 dikurang 1. Apakah hasilnya 5? Itu benar ya. Nah, berarti bisa kita pakai pola yang ini. Coba kita lanjutkan ini dulu. Berarti A3-nya 5. Nah, ini kita bikin polanya ya. Berarti 1 kali 2 kurang 1. Terus ini 2 kali 2 kurang 1. Terus ini karena di sini ada 3, berarti di polanya ini harus ada angka 3 juga. Jadi 3 dikali 2 kurang 1. Hasilnya 5 ya. Nah, udah kita dapatkan polanya. Coba kita bikin sampai 4. A4-nya adalah 7. Berarti 4 kali 2 kurang 1. 7 kan? Nah, berarti ini kita jadikan sampai AN-nya berapa kira-kira. Ini biar lebih jelas ya. Ini 1, satunya yang ini. 2, pindah ke sini jadi ini. 3. Nah, kalau dia sininya kan jadi N. Berarti di sininya juga jadi N. Berarti N kali 2 kurang 1. Nah, itulah pola untuk AN-nya. Atau bisa kita bikin seperti ini. N2 tuh jarang dibikin orang kan. Biasanya orang tuh nulisnya 2N. Berarti 2N kurang 1. Nah, inilah untuk pola yang pola di sini. Jadi bentuknya sigma I dari 1 sampai 8. Ini sampai 8 ya. Terus di sininya 2N kurang 1. Nah, itu hasilnya. Atau aku bikinkan di sini lagi. Bentuk sigmanya adalah sigma I dari 1 sampai 8, 2N kurang 1. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat notasi sigma untuk mempermudah perhitungan dalam mengerjakan soal-soalnya nanti. Sifat pertama, jika sigma I sama dengan 1 sampai N, UI, itu berarti kita menjumlahkan U dari 1 sampai UN. Jadi misalnya kalau ada N-nya di sini 9, berarti kita menjumlahkan U1, U2, U3 sampai U9. Nah, ini berarti U1 kita menjumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 sampai nanti U terakhir yaitu UN. Sifat kedua, sigma I dari 1 sampai N UI itu akan sama nilainya dengan sigma J dari 1 sampai N UJ. Jadi kalau ada batas bawah sama batas atasnya sama, nih batas bawah sama batas atasnya sama, ini kan 1 sampai N juga, ini 1 sampai N juga. Berarti pola di sebelah kiri juga sama dengan pola di sebelah kanan. Sifat ketiga, sigma I dari 1 sampai N, C ini adalah konstanta, maka hasilnya nanti adalah C kali N. Sifat keempat, sigma I dari M sampai N, C, itu nilainya adalah berarti N dikurang M ditambah 1 baru dikali dengan C. Ini sama ya dengan yang ini, cuman ini dimulai dari 1. Kalau ini bukan dimulai dari 1. Tapi ya sebenarnya yang sifat yang ketiga ini pakai sifat yang ini juga. Cuman kalau dia dari 1
kita langsung aja kalikan biar nggak mempersulit. Sebenarnya kan sama aja, kita pakai pola ini berarti kan N dikurang 1 ditambah 1 kan berarti N juga, maka dikali C berarti CN. Sifat kelima, jika sigma I dari 1 sampai N C kali UI, ada konstantanya di sini ya, berarti itu akan sama artinya dengan C nya ini bisa kita keluarkan dulu, konstantanya ini bisa kita keluarkan, kita kalikan dengan sigma I dari 1 sampai N UI. Jadi bisa kita keluarkan C nya untuk mempermudah nanti. Kalau kita keluarkan C nya, berarti pas kita mencari sigmanya itu kan C nya nggak perlu tulis berulang kali, dengan C adalah konstanta. Sifat yang keenam, jika sigma I dari 1 sampai N UI ditambah VI, di sini ada penjumlahan, itu artinya kita bisa memisahkannya satu persatu, yaitu sigma I dari 1 sampai N UI ditambah atau dikurang nanti tergantung soalnya ya, sigma I dari 1 sampai N VI. Sifat ketujuh, sigma I dari 1 sampai N, terus di sini nanti ada pola yang dikuadratkan, UI tambah VI kuadrat, itu akan sama hasilnya nanti dengan sigma I dari 1 sampai N UI kuadrat tambah 2 sigma I dari 1 sampai N UI kali VI tambah sigma I dari 1 sampai N VI kuadrat. Ini kan kita menggunakan formula A tambah B kuadrat, itu hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2 kali A kali B, 2 kali A kali B berarti 2 AB ditambah B kuadrat. A nya sebagai UI nih, UI kuadrat berarti. Ini 2 kan konstanta, bisa kita keluarkan dulu baru pakai sigma. Berarti A nya UI, B nya VI. Ditambah B kuadrat berarti tambah VI kuadrat. Atau kalau dia kurang, A kurang B kuadrat, berarti kan A kuadrat kurang, tandanya selang-seling, positif, negatif, bentuknya sama kayak gini, cuman tandanya selang-seling. Kurang 2AB tambah B kuadrat. Bisa kita temukan satu lagi sifatnya, untuk sigma I sama dengan 1 sampai N UI kurang VI. Hasilnya adalah, coba teman-teman bikin dulu, kira-kira kayak mana hasilnya. Hasilnya adalah sigma I dari 1 sampai N UI kuadrat dikurang 2 sigma I dari 1 sampai N UI kali VI tambah sigma I dari 1 sampai N VI kuadrat. Nah, siapa yang betul tadi? Sifat ke-8, sigma I dari 1 sampai N UI kita tambahkan dengan sigma I dari N tambah 1 sampai M UI, maka ini akan sama hasilnya dengan sigma I dari 1 sampai M UI. Sifat ke-9, jika kita punya sigma I dari 1 sampai N UI, ini bisa dirubah ke bentuk sigma I dari 0 sampai N kurang 1 UI ditambah 1. Polanya di sini adalah dari 1 ke 0, berarti kan kita kurang 1. Kalau batas bawahnya kita kurang 1, batas atasnya juga harus dikurang 1. Kalau di batasnya ini kurang, berarti dalam polanya ini jadi tambah. Nah, harus kayak gitu ya teman-teman. Kalau di sininya kita tambah, ini jadi kurang. Seperti yang samaan berikutnya. Jadi bisa juga kita rubah ke sigma I sama dengan 2 sampai N tambah 1. Dari 1 ke 2 berarti kan kita tambah 1. Jadi batas atasnya juga harus ditambah 1. Nah, jika di batasnya ini kita tambah, berarti di polanya kita kurang. Sorry ini ya teman-teman. Ini kurang 1 maksudnya.
kurang 1. Jika ini kita tambah dengan 1, berarti di polanya kita kurang dengan 1. Sifat ke-10, sigma I dari M sampai N UI itu akan sama hasilnya dengan UN, di mana M-nya ini merupakan himpunan bilangan asli. Sampai di sini dulu perjumpaan kita ya teman-teman. Insya Allah kita sambung lagi untuk kedepannya. Jadi kalian ikutin terus ya, biar kalian nggak ketinggalan dengan materi-materi matematika dari aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.